Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Ketika dua siluet muncul di langit, para penonton semua terkejut dan wajah mereka membeku. Mereka dapat merasakan bahwa kedua klon itu juga memancarkan fluktuasi dari alam penguasa surgawi. Adegan ini membuat Valet Cloudlord dan yang lainnya tercengang. Kemudian, sesaat kemudian, mereka menarik napas dingin dengan keheranan di wajah mereka. Mereka akrab dengan klon Mu Chen, karena mereka pernah bertarung sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa klonnya juga akan memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utamanya. Itulah alam penguasa surgawi, dan tidak peduli seberapa kuat klonnya, bukankah seharusnya ada batasnya? Tapi menilai dari situasi saat ini, kemampuan surgawi yang dimiliki Mu Chen telah melewati batas itu. Itu berarti bahwa Mu Abode tidak memiliki satu penguasa surgawi, tetapi tiga. Orang harus tahu bahwa bahkan kekuatan tertinggi di belakang mereka masing-masing hanya memiliki satu penguasa surgawi. Dengan tiga penguasa surgawi, Mu Abode tidak diragukan lagi dapat mengabaikan seluruh benua Great Law. Seluruh langit dan bumi terdiam, Valet Cloudlord, dan yang lainnya terkejut kehabisan kata-kata. Penonton juga kaget saat menyaksikan ini. Klon Mu Chen telah memberi mereka kejutan besar. Saya tidak pernah menduga bahwa klon penguasa Abode juga akan sekuat ini. Liu Tiadao dan para ahli lain dari Mu Abode terkejut untuk waktu yang lama sebelum mereka menghela nafas. Mereka secara alami tahu tentang klon Mu Chen, tetapi mereka seperti Valet Cloudlord dan yang lainnya, mereka tidak pernah berharap bahwa klon akan diperkuat setelah Mu Chen melangkah ke alam penguasa surgawi. Mu Abode meledak dalam sorak-sorai dan depresi yang mereka rasakan dari leluhur langit yang mendalam selama setengah tahun telah sepenuhnya dilepaskan. Itu terlalu memuaskan, benar-benar layak menjadi salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Mandala dan Lingxi bertukar pandang dan melihat kekaguman di mata masing-masing, bahkan jika mereka mengharapkannya, mereka masih tidak kebal terhadap kejutan melihat tiga penguasa surgawi. Di langit, leluhur langit yang mendalam memandangi kedua klon itu untuk waktu yang lama sebelum suaranya yang serak keluar dari giginya, tiga murni. Pengetahuan leluhur langit yang mendalam secara alami tidak biasa sebagai penguasa surgawi, dan dia bisa mengetahui asal-usul kemampuan surgawi Mu Chen dengan sekali pandang. Lagi pula, hanya tiga murni yang bisa membuat klon yang memiliki kekuatan mirip dengan tubuh utama. Menghadapi dua klon lainnya, bahkan leluhur langit yang mendalam merasakan jejak penyesalan di hatinya. Dia benar-benar menerima permintaan, dan itu praktis masalah yang mudah. Bagaimanapun, kultivasinya berada di Spirit Heavenly Sovereign Realm, dan bahkan jika Mu Chen memiliki cara yang luar biasa, mustahil bagi yang terakhir untuk melarikan diri darinya. Jadi ketika dia menerima permintaan itu, dia menerimanya tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa bodohnya tindakannya. Mu Chen sudah melangkah ke alam penguasa surgawi di usia yang begitu muda, dan di masa depan, dia pasti tidak akan terikat oleh alam penguasa surgawi roh. Siapa tahu, dia mungkin menjadi penguasa surgawi suci lainnya di dunia 1000 besar. Itu adalah eksistensi puncak di dunia 1000 besar, dan kali ini dia telah menendang pelat logam. Meskipun ekspresinya tidak berubah, dia sangat berduka di dalam hatinya. Dia telah tinggal di atas Mu Abode selama setengah tahun, menyebabkan reputasi Mu Abode sepenuhnya hilang. Dengan demikian, dia benar-benar menyinggung Mu Chen dan berdasarkan karakter yang terakhir, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan pikiran leluhur langit yang mendalam. Pupil hitamnya menatap yang terakhir dengan tajam. Meskipun leluhur langit yang mendalam adalah penguasa surgawi, dia telah menyebabkan hilangnya reputasi Mu Abode, dan hampir menghilangkan moral mereka menjadi debu. Selanjutnya, dia telah membuatnya sehingga semua orang tahu tentang itu. Jadi jika Mu Chen dengan mudah melepaskannya, maka orang lain akan memandang rendah Mu Abodenya, dan di masa depan, semua orang bisa menginjak Mu Abode tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ini adalah sesuatu yang Mu Chen sama sekali tidak akan izinkan. Karena itu, dia mengangkat kepalanya dan mengangguk ke arah klonnya. Cahaya spiritual tanpa batas menyembur keluar dari klon dan tubuh mereka menjadi mempesona, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ketika dua siluet menerkam, mereka membawa aura ganas saat menembak ke arah leluhur langit yang mendalam.
Menghadapi serangan dari dua klon, wajah Profound Sky Ancestor telah berubah. Dia sebelumnya mengandalkan fisik spiritual penguasa surgawi yang kuat untuk mendapatkan sedikit keunggulan. Tetapi menghadapi dua Mu Chen, dia jelas bukan lawan yang terakhir. Sial, leluhur langit leluhur mengutuk dan tidak berani menggunakan fisik spiritual penguasa surgawi untuk berbenturan lagi. Tangannya tiba-tiba membentuk segel dan bintang-bintang yang terukir di tubuhnya berkedip dan saling terkait, membentuk diagram langit berbintang di tubuhnya. Diagram berbintang Circulation Ski, ketika dua klon menerkam, mereka tidak pergi dengan mudah dan cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh mereka, bersama dengan bayangan, saat mereka meluncurkan serangan terhadap leluhur langit yang mendalam. Langit berfluktuasi dan ruang telah runtuh di bawah serangan ganas mereka. Meskipun leluhur langit yang mendalam melakukan yang terbaik untuk melawan, dia masih menderita pukulan di tubuhnya. Diagram bintang di tubuhnya berputar, melindungi tubuhnya, dan pukulan destruktif itu hanya bisa meninggalkan riak di tubuhnya. Pertahanan yang sangat kuat, apakah ini penggunaan fisik spiritual penguasa surgawi? Tubuh utama Mu Chen menyaksikan adegan ini dan tatapannya berkedip, kecakapan bertahan dari diagram bintang sangat mengejutkan. Sepertinya kekuatan fisik spiritual penguasa surgawi benar-benar luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, itu tidak akan bertahan lama melawan wajah dua penguasa surgawi, dan seperti yang telah diprediksi Mu Chen, leluhur langit yang mendalam baru saja berdiri dari pertarungan. Seiring berjalannya waktu, diagram bintang juga mulai terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Mencoba untuk menghadapi dua klon tidak semudah yang dia bayangkan. Ketika kedua siluet itu berdiri di depan dan belakang leluhur langit yang mendalam, telapak tangan mereka mendesing seperti kilat dan menghantam diagram bintang. Kali ini, diagram bintang telah mencapai batasnya dan retakan mulai menyebar sebelum hancur. Pada saat itu, ketika diagram hancur, cahaya spiritual berkedip di bawah kaki leluhur langit yang mendalam dan dia menghilang untuk menghindari Sunwitch Clone. Semua orang bisa tahu bahwa leluhur langit yang mendalam berada di tangan yang lebih rendah dalam pertarungan ini. Meskipun dia dalam keadaan menyedihkan, kedua klon itu tidak berniat melepaskannya. Mereka mengejarnya dengan serangan yang menyelimutinya. Menghadapi situasi ini, situasi leluhur langit yang mendalam telah berubah menjadi berbahaya, terlihat sangat menyedihkan. Mu Chen, jangan dorong, leluhur langit yang mendalam meraung. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan aumannya dan klonnya bahkan meluncurkan serangan pembentuk. Merasakan serangan itu, leluhur langit yang mendalam tidak bisa menahannya lagi dan dia meraung, melepaskan energi spiritualnya. Sosok kolosal yang tingginya puluhan ribu kaki tiba-tiba muncul di belakangnya. Siluet itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan bahkan matahari pun redup jika dibandingkan, saat bernafas, itu menyapu badai hebat antara langit dan bumi. Itu mirip dengan dewa yang turun ke dunia. Ini adalah tubuh abadi Sovereign surgawi, ahli yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok kolosal dengan sok di hati mereka. Leluhur langit yang mendalam sebenarnya telah dipaksa untuk mengeluarkan tubuh abadi yang berdaulat, sehingga orang dapat melihat betapa buruknya situasi yang dia hadapi. Ketika tubuh abadi yang berdaulat muncul, itu mengeluarkan raungan dan seolah-olah ada banyak bintang yang turun. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke arah dua klon. Pada saat ini, Raja Langit yang mendalam tidak lagi berani menahan diri dan melepaskan kekuatan bertarungnya hingga batasnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Jika Anda ingin bertarung, maka datanglah. Tubuh abadi yang berdaulat berdiri di langit dengan leluhur langit yang mendalam muncul di bahunya. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Betulkah? Mendengar suara dingin Mu Chen, leluhur langit yang mendalam tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Dia melihat pagoda kristal besar yang tiba-tiba muncul dan jatuh, menekannya. Leluhur langit yang mendalam terkejut. Dia kemudian segera mengendalikan tubuh abadi sovereignnya untuk melawan dan berhasil menghentikan pagoda kristal. Namun, itu hanya untuk sementara waktu. Pagoda itu masih perlahan turun dan ingin menekannya di dalamnya. Sovereign Immortal Body yang besar mengeluarkan suara berderit sementara wajah Profound Sky Ancestor memerah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya merasa bahwa dia tidak bisa menahannya lagi dan dia mengambil napas dalam-dalam sebelum raungannya bergema. Valet Aura Dao Master, Yang Mulia Guntur, dan Kaisar Kitab Suci Naga,
jika kalian masih tidak ingin bergerak, maka tidak akan ada tempat untuk kalian di alam utara. Ketika suara leluhur langit yang mendalam terdengar, keheningan berlangsung selama beberapa detik sebelum 3 gelombang kekuatan menembus ruang dan jatuh ke pagoda kristal. Pada saat yang sama, 3 suara agung turun ke langit, bersama dengan tekanan, penguasa Mu'abode, tetap di tanganmu. 3 suara kuat bergema, bersama dengan 3 kekuatan besar yang menembus ruang angkasa, menekan pagoda kristal untuk menyelamatkan leluhur langit yang mendalam. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak ahli tercengang oleh situasi ini, sebelum mereka dapat menyimpulkan identitas orang-orang itu dari suara leluhur langit yang mendalam. Gua Aura Spiritual Valet, Dao Master Aura Valet, Biara Catatan Guntur, Yang Mulia Guntur, Gua Kitab Suci Naga, Kaisar Kitab Suci Naga. 3 kekuatan itu jelas merupakan kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, dan ketiganya yang bergerak jelas adalah penguasa surgawi dari 3 kekuatan tertinggi. Menurut aturan di benua Great Law, tidak ada penguasa surgawi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di benua ini. Tapi ternyata, ketiga penguasa surgawi tidak bisa menahan diri lagi. Ketika mereka melihat betapa kuatnya Mu Chen, jika mereka mengizinkannya untuk menekan leluhur langit yang mendalam, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, dan seluruh wilayah utara akan berada di saku Mu'abode. Semua kerja keras yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia juga. Dengan demikian, mereka harus menemukan kesempatan untuk menekan drive Mu Chen. Menurut perkiraan mereka, mereka akan mampu menghadapi Mu Chen selama mereka berempat bekerja sama. Para leluhur telah bergerak, ketika trio Valet Cloud Lord melihat pemandangan ini, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Dengan 3 penguasa surgawi, mereka akan mampu membalikkan situasi ini, dan bahkan Mu Chen harus mundur dari kekuatan ini. Melihat 3 energi agung yang datang dari kejauhan, pupil hitam Mu Chen melintas dengan sedikit kedinginan. Dia secara alami tahu tentang niat ketiga penguasa surgawi itu. Di masa lalu, saya masih takut pada kalian. Itulah alasan mengapa saya menahan diri untuk tidak memerintah seluruh wilayah utara. Tapi karena kalian sudah ikut campur sekarang, maka jangan salahkan aku. Mu Chen mencibir dan maju selangkah, muncul di atas pagoda. Dengan satu tangan membentuk segel, cahaya keemasan keunguan yang tak terbatas meledak dan siluet besar terbentuk di belakangnya pada saat berikutnya. Tubuh emas abadi, pada saat ini, tubuh emas abadi jauh lebih kuat daripada sebelum Mu Chen membuat terobosan, bahkan ukurannya yang tipis telah berkembang 10 kali lipat. Dari 1000 kaki menjadi beberapa kaki 1000. Selanjutnya, cahaya keemasan keunguan pada tubuh-tubuh emas abadi disempurnakan. Jika tubuh emas abadi hanyalah bentuk ilusi di masa lalu, maka itu adalah Buddha raksasa saat ini. Tubuh emas abadi yang kolosal diukir dengan tanda kuno di tubuhnya, memancarkan kilau imoralitas, seolah-olah itu tidak bisa terkikis oleh waktu. Ketika tubuh emas abadi muncul di belakang Mu Chen, itu membuka mulutnya dan aliran sungai keunguan emas menyembur keluar, menyebabkan ruang terus-menerus runtuh karena tekanan. Mengangkat kepalanya untuk melihat semburan, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Sungai ini terbentuk dari Divine Immortal Rune, dan menurut perkiraannya, jumlah Divine Immortal Rune yang bisa dia bentuk telah mencapai angka 480. Orang harus tahu bahwa bahkan ketika Mu Chen telah menggabungkan klonnya dengan dia sebelum melangkah ke alam penguasa surgawi, dia hanya nyaris membentuk 300. Tapi sekarang, tubuh emas abadi dapat melepaskan hampir 500 rune keabadian surgawi, dan orang dapat melihat seberapa besar peningkatan kekuatannya. Bagaimanapun, setiap Divine Immortal Rune akan membutuhkan upaya besar untuk membentuknya, belum lagi hampir 200. Saat sungai keunguan emas melonjak di langit, itu terdistorsi sesuai dengan kehendak Mu Chen, mengambil bentuk naga emas, kemudian melepaskan raungan yang menggetarkan langit. Naga itu melonjak ke langit dengan kekuatan tak terbatas dan bentrok dengan 3 kekuatan agung yang turun dari surga. Pada saat tabrakan itu, langit dan bumi menjadi sunyi. Meskipun tidak ada suara yang menghancurkan bumi, ruang angkasa mulai runtuh di langit sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lubang hitam setinggi ratusan ribu kaki. Naga dan 3 kekuatan juga telah terhapus dari tabrakan ini. Banyak orang tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur dengan kejutan di mata mereka.
tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen benar-benar bisa menahan serangan dari 3 penguasa surgawi. Bagaimana mungkin? Trio Valet Cloud Lord tercengang. Meskipun ketiga penguasa surgawi tidak mengeluarkan semua kekuatan mereka, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Tapi saat ini, mereka sebenarnya ditahan oleh Mu Chen sendirian, jadi itu menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Mu Chen. Siapapun yang berani berperilaku kejam akan ditangani oleh Mu Abodeku. Itu bukan urusanmu. Mu Chen berdiri di pagoda dengan tatapan dingin, dan suaranya bergema di cakrawala, membawa kekuatan yang menakutkan. Seluruh wilayah diam, seolah-olah 3 penguasa surgawi dikejutkan oleh kekuatan Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka dan menginjakkan kakinya di pagoda. Pagoda itu bergetar dan memancarkan kilau mengkristal yang menyelimuti leluhur langit yang mendalam. Leluhur langit yang mendalam berteriak ketika tubuh abadi yang berdaulatnya meredup sebelum juga tersedot ke dalam pagoda kristal. Pagoda itu berdiri di angkasa, memancarkan cahaya surgawi dengan ketakutan di setiap tatapan yang diarahkan, terlalu mengejutkan bagi penguasa surgawi untuk ditekan tepat di depan mata mereka. Penguasamu tidak terkalahkan. Keheningan berlangsung sebentar sebelum raungan memekakkan telinga bergema. Mu Abode meledak dalam sorak-sorai, mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka melihat Mu Chen. Mu Abode, yang benar-benar ditekan oleh leluhur langit yang mendalam, tidak pernah menyangka bahwa penguasa mereka dapat kembali dengan begitu kuat dan bahkan menekan penguasa surgawi. Prestasi ini membuat semua orang di Mu Abodel merasa bangga di hati mereka. Dengan penguasa seperti itu, siapa lagi yang berani menantang Mu Abode mereka di seluruh wilayah utara, atau bahkan benua Great Law? Sementara Mu Abode bersorak, pasukan lain membuat wajah mereka pucat pasi. Ini adalah kekuatan yang telah memilih untuk berpisah dari Mu Abode ketika mereka melihat Mu Abode sedang ditekan. Mereka tidak punya pikiran untuk berdiri bersama dengan Mu Abode. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa Mu Abode tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka sendiri hari ini. Tetapi siapa yang bisa mengharapkan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini? Sekarang kita ditakdirkan, di masa depan, tidak akan ada lagi tempat bagi kita di domain utara. Wajah mereka pucat dan tidak enak dilihat. Mendengar sorak-sorai, Mu Chen mengulurkan tangannya dan pagoda kristal menyusut, lalu jatuh di telapak tangannya. Sambil memegang pagoda, Mu Chen mengangkat kepalanya dan suaranya yang tenang bergema. Karena kalian bertiga telah bergerak, maka tunjukkan dirimu. Bersembunyi di sana-sini bukanlah gaya penguasa surgawi. Ketika suara Mu Chen bergema, 3 pilar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 siluet. Hanya berdiri di sana sendirian, aura mereka telah menyebabkan ruang berfluktuasi. Terbukti, ketiganya adalah Valet Aura Dao Master, yang mulia Guntur, dan Kaisar Kitab Suci Naga, yang bergerak lebih awal. Wajah ketiga penguasa surgawi itu tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah berharap bahwa mereka tidak hanya tidak dapat menyelamatkan leluhur langit yang mendalam dari tangan Mu Chen, mereka bahkan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan wajah mereka yang tidak sedap dipandang, tetapi berkata, leluhur langit yang mendalam berani menekan Mu Abode saya dan pasti didukung oleh kalian bertiga, kan? Hari ini, kalian bertiga harus memberiku penjelasan. Mendengar kata-kata Mu Chen, 3 penguasa surgawi menyipitkan mata mereka sebelum Kaisar Kitab Suci Naga mencibir, oh, penjelasan apa yang diinginkan Mu Abode dari kami? Di masa depan, wilayah utara akan menjadi milik Mu Abode saya, dan semua kekuatan lain harus pergi. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menjawab. Banyak orang gemetar karena kata-kata itu, dan ketiga penguasa surgawi juga sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu sombong, bahkan sebelum mereka bertiga. Bukankah kata-kata rulermu terlalu berlebihan? Valet Aura Dao Master mengerutkan alisnya saat dia berkata. Kaisar Kitab Suci Naga memiliki temperamen yang keras. Untuk memulai, jadi dia segera, dengan dingin berkata, apa yang dapat Anda lakukan kepada kami, jika kami tidak mau? Apa yang dapat saya? Niat membunuh melonjak di sekelilingnya dan kedua klon itu juga terbang. Mereka bertiga kemudian dengan dingin menatap ketiga penguasa surgawi. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang terkandung di mata pemuda itu. Jelas, dia telah marah oleh leluhur langit yang mendalam karena menggertak Mu Abode. Untuk mengintimidasi seluruh benua Great Law,
dia masih tetap pantang menyerah, meski menghadapi 3 penguasa surgawi. Di bawah semua tatapan kaget, pemuda itu tersenyum dan suaranya yang dingin bergema, "Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian kita akan bertarung dan melihat siapa yang mati dan siapa yang hidup." Suara dingin Mu Chen bergema di langit dan bumi, menyebabkan banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika menghadapi 3 penguasa surgawi roh, Mu Chen tidak hanya tidak takut, dia bahkan berani mengeluarkan tantangan, seolah-olah dia tidak takut menantang 3 penguasa surgawi. Sebelum Mu Chen, wajah Valet Aura Dao Master, Venerable Thunder, dan Kaisar Kitab Suci Naga tenggelam. Sejak mereka menerobos ke alam penguasa surgawi, sudah lama sejak mereka mengalami tantangan seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan syarat mereka memegang keuntungan. "Penguasamu benar-benar hebat, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kami bertiga?" Wajah Kaisar Kitab Suci Naga tenggelam dengan cahaya dingin di matanya. Mu Chen dengan santai menjawab, "Mengapa tidak?" Saat dia berbicara, cahaya spiritual menyembur keluar dari klonnya dan mereka mengambil bentuk fisik spiritual penguasa surgawi mereka. Saat mereka terpesona, mereka memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Mereka jelas telah melangkah ke kondisi bertarung mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Mu Chen tidak main-main. Dia benar-benar bermaksud menghadapi 3 penguasa surgawi. 3 penguasa surgawi dengan dingin menatap Mu Chen, dan hati mereka bergetar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa dengan 2 klon penguasa surgawi, Mu Chen tidak kekurangan dalam hal jumlah. Jika pertarungan benar-benar pecah hari ini, bahkan jika mereka bertiga bisa menang, mereka harus membayar harga yang mahal, yang mungkin berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Konsekuensinya terlalu parah, dan tidak ada dari mereka yang dapat memikul tanggung jawab itu. Mereka telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun untuk melangkah ke alam penguasa surgawi. Mereka masih belum mendapatkan cukup kemuliaan sebagai penguasa surgawi, dan melawan Mu Chen bukanlah pilihan yang bijaksana. Belum lagi mereka bertiga tidak benar-benar bersatu. Mereka adalah pesaing di masa lalu. Jika bukan karena Mu Chen, mereka juga tidak akan bergabung. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kepercayaan pada aliansi sementara mereka. Jika pertempuran pecah dan seseorang berlari, maka mereka semua akan jatuh ke dalam kesulitan. Sebaliknya, 2 klon berasal dari Mu Chen. Mereka tidak hanya memiliki hubungan satu sama lain, tetapi mereka bertiga juga benar-benar bersatu. Konfrontasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jadi jika pertempuran pecah di bawah situasi ini, kemungkinan mereka menang tidak tinggi. Dengan demikian, mereka bertiga mulai ragu-ragu dan terdiam. Keheningan mereka mengirim ketakutan ke yang lain, bahkan 3 penguasa surgawi diintimidasi oleh Mu Chen. Bukankah itu berarti bahwa bahkan dengan 3 penguasa surgawi bergandengan tangan, mereka takut pada Mu Chen? Dengan demikian, semua orang memandang Mu Chen dengan sok dan ketakutan yang kuat di mata mereka. Sendiri, dia telah menekan 3 penguasa surgawi, dan jika masalah ini menyebar, nama Mu Chen mungkin akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Keheningan yang datang dari 3 penguasa surgawi berlanjut sebentar sebelum Valet Aura Dao Master menghela nafas. "Penguasamu, bukankah kamu terlalu berlebihan?" Mu Chen dengan samar menjawab, "Ketika kalian bertiga mendukung leluhur langit yang mendalam untuk menekan Mai Mu Abode, kalian tidak terlalu banyak saat itu." Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh. "Jika saya membiarkan ini begitu mudah, saya khawatir Mu Abode saya tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Jika kalian bertiga ingin bertarung, maka aku dipersilakan untuk menghadapi kalian. Jika kalian tidak mau, maka enyalah seperti yang saya katakan sebelumnya." Valet Aura Dao Master mengerutkan alisnya sebelum dia tersenyum pahit. Meskipun sumber daya di wilayah utara tidak kecil, gua aura spiritual Valetnya juga merupakan kekuatan tertinggi. Karena ini hanya salah satu aset mereka, dan itu tidak layak untuk mereka lawan Mu Chen. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, Sekte Awan Valet yang berada di bawah gua aura spiritual Valet saya akan mundur dari wilayah utara sebagai permintaan maaf saya kepada penguasamu." Dia seseorang yang bisa menerima apa yang datang, untuk memenuhi keuntungan atau kerugian dengan keseimbangan, karena dia tahu bahwa keuntungannya tidak berpihak padanya. Dia memutuskan untuk melepaskannya. Kebangkitan Mu Abode tak terbendung,
dan selama Mu Chen ada di sana, itu setara dengan memiliki 3 penguasa surgawi. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat dari gua aura spiritual Valet mereka. Melihat bahwa Valet Aura Dao Master telah mundur selangkah, Yang Mulia Guntur menggelengkan kepalanya. Gunung catatan Gunturku juga akan mundur. Ketika Kaisar Kitab Suci Naga melihat pemandangan ini, matanya dengan dingin berkedip. Jika mereka berdua tidak ingin berpartisipasi, maka dia tidak bisa menghadapi ketiga Mu Chen. Karena itu, dia mendengus dan mengirim tatapan penuh kebencian pada Mu Chen sambil tetap diam. Siluetnya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang, tindakannya mewakili pilihannya. Ketika trio Valet Cloud Lord melihat ini, wajah mereka pucat karena kekalahan. Mereka tidak pernah berharap bahwa dukungan mereka lebih baik menyerah daripada bertarung dengan Mu Chen. Tanpa dukungan mereka, kualifikasi apa yang bisa mereka miliki untuk bersaing dengan Mu Abode? Setelah masalah ini, tidak ada tempat bagi mereka di wilayah utara. Melihat pilihan dari 3 penguasa surgawi, tatapan Mu Chen melintas. Tapi dia tidak terlalu terkejut dengan masalah ini. Itu karena dia tahu pertempuran tidak akan pecah. Dia tahu bahwa mereka bertiga, dengan pikiran mereka sendiri, tidak akan berani melawannya. Tapi itu dalam kondisi bahwa leluhur langit yang mendalam tidak diselamatkan. Jika dia diselamatkan, maka itu akan menjadi situasi lain. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan mengirim kalian bertiga pergi. Mu Chen menangkupkan tangannya dan dengan tenang berbicara kepada mereka bertiga. Valet Aura Dao Master, Venerable Thunder, dan Dragon Scripture Emperor semuanya menahan amarah di perut mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi. Karena mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka terus tinggal di sini. Seiring dengan kepergian mereka, tekanan yang menyelimuti langit dan bumi secara bertahap menghilang dan banyak orang merasa sangat lega, sambil menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Mu Chen melambaikan tangannya dan klonnya menghilang, lalu mengingat pagoda yang ada di tangannya. Ketika dia menyelesaikan ini, dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan tatapannya menembus untuk melihat mereka yang menyaksikan acara ini dari kejauhan. Merasakan tatapan tajam Mu Chen, mereka mulai pergi dan merasa kasihan. Jika Mu Chen telah menunjukkan kelemahan di sini, lalu siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mencoba untuk membagi Mu Abode? Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen terlalu kuat, yang menarik Mu Abode kembali dari tepi tebing. Selanjutnya, begitu masalah ini menyebar, Mu Abode akan menjadi salah satu kekuatan teratas di benua Gridlaw. Di masa depan, Mu Abode bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencari tempat di puncak benua Gridlaw dan menjadi Overlord. Meskipun Mu Chen telah tumbuh dewasa, dia pasti akan terus bangkit seperti naga di masa depan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mu Abode juga akan memanfaatkan keributan dan melangkah ke jajaran kekuatan tertinggi. Ketika tatapan itu menghilang, Mu Chen menarik kembali tekanan mengerikan di sekitarnya dan turun dari langit di depan Mu Abode. Kami menyambut penguasa tempat tinggal, melihat keturunan Mu Chen, Liu Tiadao dan yang lainnya berlutut dengan hormat di wajah mereka. Mu Chen memandang semua orang, dan melihat bahwa jumlah dalam hierarki yang lebih tinggi telah berkurang setelah dia pergi. Merasakan tatapan Mu Chen, Mandala berjalan maju. Di bawah tekanan leluhur langit yang mendalam selama setengah tahun ini, banyak kekuatan yang bergabung dengan kita telah pergi. Ketika Mu Chen mendengar itu, wajahnya tetap tenang. Itu bagus, biarkan mereka yang melarikan diri saat menghadapi bahaya pergi. Bahkan jika mereka tinggal, mereka hanya akan menjadi bencana. Mandala menganggukkan kepalanya, mereka adalah serigala. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin menjadi parasit di Mu Abode. Meskipun kekuatan Mu Abode telah jatuh, mereka berhasil menyingkirkan beberapa bahaya tersembunyi. Adapun pasukan yang telah pergi, sita wilayah mereka dan usir mereka dari wilayah utara. Di masa depan, jika mereka berani melangkah ke wilayah utara, bunuh mereka di depan mata. Tatapan Mu Chen melintas dengan cahaya dingin. Jika dia ingin Mu Abode bertahan lama, dia harus adil dengan hukuman dan penghargaan. Adapun mereka yang meninggalkan Mu Abode, dia harus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Mendengar suara dingin Mu Chen, Liu Tiadao dan yang lainnya menggigil, tetapi bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka bertahan dan bertahan. Kalau tidak, orang-orang malang itu akan menjadi hasil mereka. Dengan hukuman, ada juga hadiah.
Mu Chen berbalik untuk melihat mereka yang tinggal di belakang dan tatapannya menjadi lebih lembut. Adapun wilayah yang disita itu, berikan hadiah kepada mereka yang tetap tinggal sesuai dengan kontribusi dan jasanya. Jumlah token danau surgawi yang akan mereka terima selama 3 tahun ke depan juga akan meningkat. Kata-katanya langsung membawa kegembiraan bagi semua orang yang tertinggal. Orang harus tahu bahwa ada banyak kekuatan dari Mu Abode yang tersisa, dan jika mereka dapat menerima wilayah itu, maka kekuatan mereka akan meningkat. Selanjutnya, jika jumlah token danau surgawi meningkat, itu berarti bahwa murid dan bawahan mereka dapat memasuki danau surgawi untuk mengolah dan memperkuat diri mereka sendiri. Dengan demikian, semua orang tidak bisa membantu dengan hormat berlutut ke arah Mu Chen. Kami berterima kasih atas hadiah penguasa tempat tinggal. Ketika Mandala dan Lingxi melihat bagaimana Mu Chen menggunakan tongkat dan wortel untuk menaklukkan semua orang, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum. Mereka tahu bahwa saat Mu Chen melangkah ke alam penguasa surgawi, kebangkitan Mu Abode ditentukan. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya. Pertempuran yang mengguncang seluruh benua Gridlaw akhirnya berakhir, tetapi riak yang disebabkan oleh masalah ini mengguncang seluruh benua. Jika pertempuran antara Mu Abode dan 3 overlords di wilayah utara membuat nama mereka naik di wilayah utara, maka pertempuran ini telah mengirim Mu Abode ke puncak benua, dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya merasa menghormati mereka. Di masa depan, wilayah utara akan menjadi wilayah pribadi Mu Abode, dan tidak ada yang berani mengingininya. Adapun kekuatan puncak di benua Gridlaw, mereka juga akan sangat takut pada Mu Abode karena masalah ini. Itu karena Mu Abode memiliki penguasa surgawi sekarang dan menilai dari kekuatan bertarung Mu Chen yang mengejutkan, bahkan mungkin menjadi salah satu kekuatan tertinggi dari dunia 1000 besar, jika bukan karena kurangnya fondasi Mu Abode. Jika itu di benua lain, kekuatan Mu Chen saat ini sudah bisa memungkinkan dia untuk menduduki seluruh benua sebagai wilayahnya sendiri, tanpa ada yang berani mengucapkan satupun keberatan. Itu karena penguasa surgawi di dunia 1000 besar mirip dengan keberadaan puncak, dan mereka setara dengan pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar, dengan kehormatan diproklamirkan sebagai Tuan Dao dan memerintah benua. Tapi benua Gridlaw, bagaimanapun, adalah salah satu super benua di dunia 1000 besar, dan sumber daya di sana tidak terbayangkan, bahkan kekuatan tertinggi pun akan mengingininya. Meskipun tidak ada penguasa surgawi di sekitar, kekuatan puncak praktis memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Di bawah lingkungan yang rumit ini, bahkan jika Mu Abode dapat menunjukkan penghinaan kepada semua kekuatan lain dengan keberadaan Mu Chen, tidak mungkin bagi mereka untuk memerintah seluruh benua Gridlaw. Jika mereka melakukannya dengan paksa, maka itu pasti akan menarik ketidakbahagiaan banyak kekuatan, dan itu tidak akan sesederhana gua aura spiritual Valet, biara catatan guntur, dan gua kitab suci naga. Jika mereka menarik terlalu banyak kebencian, bahkan Mu Chen tidak bisa menghadapi mereka. Jika Mu Chen memiliki kekuatan Saint Heavenly Sovereign, maka mengambil seluruh Gridlaw kontinen akan menjadi hal yang mudah baginya. Dengan demikian, Mu Chen hanya memerintahkan agar semua wilayah di wilayah utara direbut dan tidak menyentuh wilayah lain jika mereka menarik perlawanan dari kekuatan tertinggi lainnya. Bagaimanapun, wilayah utara yang luas dapat membiarkan Mu Abode mencernanya untuk waktu yang cukup lama. Mu Abode, istana surga kuno, sebuah cahaya turun ke gunung yang megah di samping danau surgawi, di mana siluet Mu Chen duduk di puncak. Melihat ke bawah, dia bisa melihat danau surgawi. Itu seperti sabuk perak yang menyelimuti Gunung Agung. Platform budidaya di sekitar danau surgawi memiliki banyak siluet yang duduk di atasnya. Ketika Mu Chen tiba, dia juga menyebabkan keributan. Dengan demikian, menarik banyak tatapan. Siapapun yang bisa datang ke sini praktis adalah elit sekte di bawah Mu Abode. Itu karena hanya anak-anak muda yang bisa mendapatkan manfaat terbesar dari danau surgawi. Jadi, ada banyak pria tampan dan gadis menawan di sekitar, diberkati oleh danau surgawi. Lihat, itu Tuan Penguasa. Ketika Mu Chen muncul, dia langsung menyebabkan tatapan terhormat diarahkan. Penguasa benar-benar tangguh, melangkah ke alam penguasa surgawi yang legendaris di usia yang begitu muda dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar. Banyak gadis terpesona ketika mereka melihat siluet megah dengan bintang-bintang di mata mereka. Hehe, jangan kepanasan, siapakah Tuan Penguasa?
Bagaimana dia bisa menyukai kita? Seorang gadis tertawa. Beberapa pemuda mendengus, penguasa dikabarkan sudah memiliki kekasih, peri itu mengolah tubuh surgawi Dewa Luo, bela masa depan dari dunia 1000 besar, Anda bisa berhenti memimpikannya. Namun, pidato mereka segera menarik banyak tatapan penuh kebencian, dan pada saat itu, lingkungan danau surgawi menjadi gusar. Meskipun gunung itu jauh dari danau surgawi, dia masih bisa mendengar gelak tawa itu dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi ketika dia melihat mereka, dia merasa bersyukur. Dia tiba-tiba teringat waktunya di Akademi Spiritual Surga Utara, ketika dia berkultivasi, bagaimana dia berbeda dari mereka. Dia tersenyum dan secara bertahap menenangkan dirinya, lalu cahaya terbang keluar dari matanya dan mengambil bentuk pagoda kristal. Selama beberapa hari terakhir, dia berada di Mu'abode. Hanya setelah Mu'abode menguasai seluruh wilayah utara, apakah dia punya waktu untuk datang ke Istana Surga Kuno? Pada saat ini, dia harus mengatasi masalah di pagoda kristalnya terlebih dahulu. Ketika dia bertarung dengan leluhur langit yang mendalam beberapa hari yang lalu, dia hanya menyegel yang terakhir di pagodanya. Saat ini, karena dia punya waktu luang, dia memutuskan untuk menangani masalah ini, atau dia tidak akan bisa menggunakan pagodanya saat bertarung dengan orang lain. Sementara pagoda melayang di depan Mu Chen, itu memancarkan cahaya surgawi. Siluet Mu Chen bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke pagoda. Menyapu pandangannya, kilau kristal di pagoda terpancar dan terbentuk menjadi langit berbintang kristal, dengan siluet duduk di dalamnya menggunakan energi spiritualnya untuk melawan. Merasakan tatapan Mu Chen, siluet itu tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi pucat. Orang ini adalah leluhur langit yang mendalam yang telah dia tekan di dalam pagoda. Mu Chen tidak peduli dengan wajah leluhur langit yang mendalam, tetapi memandang pagoda dengan penuh minat. Sejak dia melangkah ke alam penguasa surgawi, pagoda juga telah berubah. Setiap kilau kristal tunggal yang dipancarkan oleh pagoda berisi rune kuno yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kemampuan penyegelan yang kuat. Jadi, bahkan jika leluhur langit yang mendalam sangat kuat, dia hanya bisa terperangkap di dalamnya, dan saat dia menggunakan energi spiritualnya, dia akan menderita diselimuti kekuatan penyegel untuk menyegel energi spiritualnya. Kemampuan penyegelan pagoda sekarang sudah bisa berurusan dengan penguasa surgawi. Tatapan Mu Chen berkedip, pagodanya tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Klan Buddha kuno benar-benar unik karena mampu menjadi salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar. Kemampuan penyegelan ini benar-benar mendominasi. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Tanpa pagoda, tidak akan mudah baginya untuk memenjarakan leluhur langit yang mendalam. Leluhur langit yang mendalam, apakah nyaman di dalam pagoda saya? Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam dengan senyum tipis. Wajah leluhur langit yang mendalam pucat, dan tepat ketika dia ingin marah, dia menekan amarahnya dan tunduk pada penghinaan. Saya mengakui kekalahan saya kali ini. Saya salah, dan saya akan meminta maaf kepada Mu'abode Anda. Saya juga dapat memberikan kompensasi kepada Anda selama Anda membiarkan saya keluar. Bagaimana menurut Anda? Ketika Anda berada di bawah belas kasihan seseorang, Anda tidak punya pilihan selain sujud. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerah setelah dipenjara di sini oleh Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum. Kamu hampir menghancurkan Mu'abodeku. Apakah kamu pikir kompensasimu dapat menebus kerugian? Leluhur langit yang mendalam langsung mengamuk. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyentuh satu orang pun dari Mu'abode Anda. Tatapan Mu Chen berkedip dengan cahaya dingin saat dia menjawab. Jika kamu melakukannya, aku pasti sudah menekanmu sampai mati sekarang. Merasakan niat membunuh dalam pidato Mu Chen, leluhur langit yang mendalam merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa Mu Chen mampu melakukan itu sekarang. Selama dia mengandalkan pagodanya, maka mungkin untuk menekannya untuk waktu yang lama sampai kematiannya. Memikirkan situasinya saat ini, leluhur langit yang mendalam tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur, sebelum wajahnya berubah ramah. Kakakmu, mengapa repot-repot? Omong-omong, kami tidak punya dendam besar. Untuk memulai, aku tergoda oleh si tua kentut itu, Hei Guang, untuk menimbulkan masalah bagimu. Apa yang kamu inginkan agar kamu rela melepaskanku, selama saya bisa mencapainya? Saya pasti tidak akan merajut alis saya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya.
Jadi benarkah Penatua Hei Guang itu? Tapi masalah ini mungkin tidak dilakukan oleh si tua kentut itu sendiri, karena dia memiliki garis darah Suan yang kuat dari klan Buddha kuno yang mendukungnya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu. Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam dan berkata, meskipun dia mampu menekan leluhur langit yang mendalam jika dia memberikan semuanya, itu tidak bermanfaat baginya. Mendengar kata-kata Mu Chen, leluhur langit yang mendalam langsung bersukacita, bagaimana kondisimu? Mu Chen tersenyum, jika Anda bersedia berjanji bahwa Anda akan menjadi penatua dari Mu Abode saya selama 100 tahun, saya akan menghapus hutang ini hari ini. Apa? Leluhur langit yang mendalam melebarkan matanya dan wajahnya menjadi jelek. Aku selalu menikmati kebebasan, kenapa aku harus diperintah olehmu? Dia adalah penguasa surgawi, tetapi bukankah kondisinya berarti dia akan menjadi budak Mu Chen? Mu Chen tidak terkejut dengan reaksi intensnya dan dengan lemah berkata, tempat tinggalmu saya akan mengadakan upacara untuk mengundang Anda sebagai penatua untuk memberi Anda wajah. Selanjutnya, saya tidak akan memerintahkan Anda selama Anda tinggal di Mu Abode selama 100 tahun untuk melindunginya. Leluhur langit yang mendalam mengerutkan alisnya dan mulai ragu-ragu. Jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Mu Chen menyipitkan matanya saat rasa dingin mulai berkumpul di pupilnya. Tapi kita harus menyelesaikan hutang di antara kita. Saat dia berbicara, tangannya menyatu dan seluruh pagoda bergetar sebelum cahaya mengkristal bersiul. Melihat tindakan Mu Chen, hati leluhur langit yang mendalam bergetar dan dia mengertakkan gigi. 30 tahun, saya akan menjadi penatua Mu Abode Anda selama 30 tahun, dan jika ada yang berani datang mencari masalah dalam jangka waktu ini, maka saya akan membantu Anda. Dia telah melihat bahwa Mu Chen adalah orang yang tegas yang tidak akan ragu-ragu. Dengan demikian, dia ketakutan bahwa Mu Chen mungkin membunuhnya. Mendengar kata-kata leluhur langit yang mendalam, senyum hangat muncul di wajah Mu Chen dan dia menganggukkan kepalanya. Tentu, terima kasih telah menonton.